Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita semua masih istiqomah, masih bisa melaksanakan sebagian perintah Allah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam tetap dilimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tak lupa kepada umatnya yang taat hingga hari kiamat. Kewajiban khatib adalah menyampaikan wasiatnya Allah, menyampaikan wasiatnya Rasulullah, bahwasannya kita semua diperintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antaranya ajaran serta ajakan takwa, yang mana kita telah mengetahui, kita telah hafal yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, terlebih dahulu kita ketahui apa yang disebut ma'ruf dan apa yang disebut mungkar. Maka kalau kita perhatikan, kalimahnya ma'ruf itu adalah isim maf'ul yang bersifat jamak. Ada yang mengartikan bahwa amar ma'ruf itu adalah berbuat baik, berbuat suatu kebaikan, perbuatan yang soleh. Maka untuk itu yang disebut amar ma'ruf nahi munkar berasal dari dua kata. Pertama, amar dalam artian memerintah, ma'ruf yaitu memerintah dengan tegas terhadap aturan agama. Dalam artian kita harus mengenal, mengetahui dan diakui, itulah yang disebut ma'ruf.
Maka orang yang mengajarkan atau orang yang memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, kita sudah mengenal, kita sudah tahu, kita sudah mengakui bahwa itu adalah sebuah hukum atau sebuah aturan yang mana aturan tersebut bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan kalian di antara kalian harus berada menjadi orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dengan memerintahkan amar ma'ruf, dalam artian dengan memerintahkan, selalu mengajak, menyuruh berbuat ma'ruf, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam At-Tibari menafsirkan di dalam ayat ini, ma'ruf itu dari kata arrafa ya'rifu ma'rufan ma'rifatan, artinya kita mengenal, mengetahui dan mengakui. Maka untuk itu, seperti apakah amar ma'ruf itu? Ya'murunan nasa bi'itba'i nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinihi alladhi ja'a bihi indallah. Jadi orang yang beramar ma'ruf itu yaitu memerintahkan kepada orang untuk selalu mentaati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ajaran tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syariat agama. Maka lawan dari kata ma'ruf berarti mungkar. Orang yang tidak mengakui agama itu orang mungkar. Orang yang tidak melaksanakan agama berarti itu orang mungkar. Kalau yang mungkar itu kita harus mencegahnya. Pertama, berbuat ma'ruflah kepada diri kita sendiri. Ajak diri kita untuk selalu mentaati beragama, untuk selalu mentaati ajaran Allah dan Rasulnya. Maka itu kita sudah ma'ruf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wa ra'aitumul ma'rufa munkara. Akan bagaimanakah sikap kalian kalau kalian menyaksikan kemungkaran dianggap ma'ruf, sedangkan yang ma'ruf dianggap mungkar? Para sahabat kaget, kemudian bertanya kepada Rasul, kila akainun dzalika ya Rasulullah, akankah itu terjadi wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadi wa ma asyaddu minhu sayakunu, demi zat yang menguasai diriku, yang menguasai jiwaku, perkara yang lebih dahsyat akan datang, akan terjadi. Sahabat bertanya lagi, kila wa ma hiya ya Rasulullah, apakah gerangan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
kaifa antum ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Andaikan kalian sendiri yang memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Kalau sudah pemimpinnya, karena kata ma'ruf itu ditegaskan mulai daripada individu sampai komunitas, seluruh warga, setiap warga ada pemimpinnya, sedangkan yang namanya warga taat kepada penguasanya. Kalau sudah penguasanya memerintahkan kemungkaran dan kemungkaran itu dianggap suatu kebaikan, celakalah kita. Allah akan menurunkan azab merata di mana-mana. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan yang paling berbahaya kita sendiri yang berbuat mungkar, dan perbuatan mungkar itu dianggap oleh kita biasa saja. Maka orang yang menyaksikan kemungkaran di dalam hatinya tidak tergerak untuk merubahnya, di dalam hatinya tidak tergerak sedikit pun untuk melarangnya, maka orang tersebut yadhabul iman, hilang keimanannya. Yang kedua, orang tidak menyaksikan kemungkaran, hanya dia tidak mengetahui keadaannya, lingkungannya tidak tahu seperti apa, tidak pernah bertanya, tidak pernah berkumpul, maka itu termasuk orang yang lalai. Dan yang ketiga, orang menyaksikan kemungkaran, dia tidak senang di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa melarang, maka itu bagaikan air yang mengikis tanah. Dalam artian lama kelamaan imannya akan hilang, sehingga kemungkaran dianggap kebiasaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, menjaminkan bagi orang-orang yang selalu mengajak kebaikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.